Saatnya nanti, saatnya akan terbuka sejarah besar dunia. Akan terulang kembali hanya di Nusantara. Bersama Sang Khalifah Imam Mahdi. Mungkin banyak dari Anda yang belum tahu, bahkan tidak tahu bahwa Nusantara punya sejarah yang besar. Pada saat itu sangat berpengaruh di dunia, tetapi banyak dari media asing yang selalu berusaha menutupi sejarah besar bangsa Indonesia. Dan saat ini sudah masa-masanya Indonesia menuju mercusuar dunia dengan cara perbaruan dahulu, sebab para pimpinan negara yang masih lalai dalam tugasnya, Sang Khalifah Imam Mahdi, belum dimunculkan sebelum sebuah negara, bahkan tatanan negara rusak parah, barulah nanti akan di-restart oleh Imam Mahdi dan pasukannya. Pasukan 313 lah yang siap menjalankan tugas dari Sang Khalifah untuk membangun perekonomian Indonesia, bahkan dunia. Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera. Bagi kita semua, saya ucapkan selamat datang di channel Cerita Islami. Orang kebanyakan banyak yang menuduh si A adalah Imam Mahdi, si B Imam Mahdi. Seakan Imam Mahdi itu menjadi imam berdasar tuduhan atau pengakuan. Imam Mahdi itu menjadi imam berdasar pada pengangkatan Allah atas dirinya, sudah ditetapkan di zaman azali, sebelum Allah menciptakan alam semesta raya ini. Imam Mahdi bukan diangkat atas dasar kesepakatan manusia atau banyaknya orang yang menuduh pada seseorang. Makanya tidak akan menemukan Imam Mahdi walau sudah berhadap-hadapan dengan Imam Mahdi. Tetap tidak tahu kalau itu Imam Mahdi. Yang tahu Imam Mahdi sudah jelas dirinya sendiri Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi diam saja. Nanti setelah Imam Mahdi diketahui, banyak orang yang mengingkarinya sebab Imam Mahdi wujudnya tidak sebagaimana yang mereka bayangkan. Mungkin mereka membayangkan Imam Mahdi itu bertanduk atau punya sayap atau bertangan 1000, sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah Anda kenapa sejarah besar dunia akan terulang kembali di Indonesia? Contoh saja, kisah bahtera Nabi Nuh. Kisah bahtera Nabi Nuh yang terdapat dalam berbagai kitab suci, termasuk Al-Quran, adalah sebuah narasi yang kaya akan pesan moral dan spiritual. Dalam tradisi agama-agama samawi seperti Islam, bahtera Nuh menjadi simbol penting tentang taat kepada Allah, ketekunan dalam menghadapi cobaan, dan makna taubat yang mendalam. Al-Quran merinci peristiwa ini dalam beberapa surah, menggambarkan bagaimana Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk memperingatkan umat manusia yang tenggelam dalam kejahatan dan kesesatan, membangun sebuah bahtera sebagai tanda penyelamatan dari bencana yang akan datang. Melalui kisah bahtera Nuh, kita diingatkan akan betapa pentingnya menjaga iman dan berpegang teguh kepada ajarannya di tengah keterpurukan moral. Kisah ini juga mengajarkan tentang kemurahan Allah yang senantiasa memberi peluang untuk bertobat dan kembali kepadanya. Sahabat yang beriman, saya sedikit menjelaskan kisah bahtera Nabi Nuh. Sebab di akhir zaman ini, jika ingin selamat, naiklah bahtera Nabi Nuh. Berikut ini ada syair solawat yang sebenarnya merujuk keselamatan umat Islam di akhir zaman. Ahlu Baitil Mustafa Thuhuri
hum amanul ardli faddakiri. Ahli rumah Nabi pilihan yang disucikan. Mereka itu pengaman bumi, maka ingatlah, syubbihu bil anjumiz zuhuri, mitsla ma qad jaa fis sunani. Mereka itu bagaikan bintang gemerlapan. Perumpamaan itu telah benar-benar datang di dalam hadits Nabi. Wasafinun linnajati idza khifta min thufani kulli adza. Dan bagaikan bahtera penyelamat ketika engkau takut dari topan badai segala duka. Jika Anda ingin selamat di akhir zaman, naik bahtera Nabi Nuh. Tetapi apa yang dimaksud dengan bahtera Nabi Nuh? Bahtera Nabi yang dimaksud di akhir zaman ini adalah Ahlul Bait, yang berarti keluarga Nabi, atau kita sebut keturunan Rasulullah. Sebenarnya makna tersirat yang dimaksud keluarga Nabi adalah Imam Mahdi. Tetapi Rasulullah hidup di zaman dulu, sedangkan Imam Mahdi di akhir zaman. Saya berpendapat bahwa mungkin keluarga dari Imam Mahdi ada nama keluarga Rasulullah, seperti Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah. Dan masih ada lagi. Yang dimaksud bahtera Nabi Nuh, kemungkinan adalah rumah dari Imam Mahdi, bisa saja bentuk seperti bahtera. Wallahu alam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemungkinan besar bahtera Nabi Nuh ada di Nusantara. Bahkan ada penelitian bahwa bahtera Nabi Nuh terbuat dari kayu jati yang artinya berada di Jawa. Akankah nanti Imam Mahdi muncul dari Jawa? Saudaraku, itulah kenapa saya menyebut bahwa sejarah terulang kembali di Nusantara. Karena saya berpendapat bahwa dahulu manusia pembawa risalah berasal dari Nusantara. Apa yang saya bahas dan saya jelaskan, tak harus Anda percaya sebab yang saya sampaikan. Hanya yang saya ketahui, saya sendiri tidak tahu jika tidak dikasih tahu. Tetapi apa yang saya sampaikan dari berbagai nasihat dari orang-orang terpilih. Jika Anda setuju dengan pendapat saya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jika Anda suka, silahkan like, subscribe, share ke saudara kalian supaya kita bersama-sama belajar. Maaf apabila ada salah kata. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.